Bagaimana awal mula alam semesta? Dalam pencarian manusia untuk memahami asal-usul alam semesta, teori dan hipotesis yang tak terhitung jumlahnya telah diusulkan. Salah satu konsep yang menarik adalah gagasan tentang awal alam semesta yang lahir dari asap. Menurut teori ini, pada tahap awal penciptaan alam semesta, materi yang sangat padat dan panas akan meresap keluar dalam ledakan besar yang dikenal sebagai Big Bang. Saat alam semesta mulai berkembang dan mendingin, awan gas dan debu kosmik terbentuk. Dalam konteks ini, kata asap tidak harus diartikan secara harfiah, tetapi lebih sebagai metafora untuk kondisi awal yang kabur dan berisi partikel-partikel kecil. Kondisi ini mewakili keadaan awal yang penuh dengan ketidakpastian dan potensi. Dari teori asap ini, gravitasi bertindak untuk menarik partikel-partikel kecil bersama-sama, serta membentuk struktur awal seperti galaksi, bintang, dan planet. Proses ini memakan waktu miliaran tahun, dengan materi yang bertabrakan, berpadu, dan membentuk struktur semakin besar dan kompleks. Seiring berjalannya waktu, asap ini menghilang dan tergantikan oleh tata surya yang teratur dengan galaksi yang megah. Namun, sisa-sisa dari asap ini masih dapat ditemukan dalam bentuk radiasi latar belakang kosmik, sehingga sisa-sisa cahaya dari Big Bang akan terpancar ke seluruh alam semesta. Meskipun teori asap memberikan gambaran yang menarik tentang asal-usul alam semesta, namun banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Misalnya, apa yang menyebabkan ledakan besar tersebut? Dan bagaimana proses pembentukan awan gas dan debu kosmik berlangsung dengan detailnya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus memotivasi para ilmuwan untuk terus mengeksplorasi dan memahami misteri alam semesta yang tak terbatas ini. Salah satu teori yang dikenal dalam astronomi adalah teori nebula matahari, yang diajukan oleh Pierre-Simon Laplace pada abad ke-18. Menurut teori ini, matahari dan planet-planet di tata surya terbentuk dari nebula besar, yang terdiri dari awan gas dan debu kosmik. Dalam teori nebula matahari, awan gas dan debu kosmik mulai mengalami kontraksi gravitasi sebagai akibat dari gangguan eksternal seperti gelombang kejut dari ledakan bintang di dekatnya, atau efek gravitasi dari galaksi tetangga. Kontraksi ini menyebabkan awan gas dan debu menjadi lebih padat dan panas di pusatnya sehingga membentuk protobintang. Seiring waktu, protobintang ini terus berkembang dan memanaskan materi di sekitarnya, sehingga membentuk cakram protoplanetari yang mengelilinginya. Dalam cakram ini, partikel-partikel bertabrakan dan bergabung untuk membentuk planet-planet. Teori nebula matahari memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami pembentukan tata surya dan planet-planet di dalamnya. Meskipun telah mengalami beberapa modifikasi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, konsep dasarnya tetap menjadi dasar dalam astronomi modern. Ilmu pengetahuan kosmologi modern, baik yang bersifat observasional maupun teoretis, dengan jelas mengindikasikan bahwa pada suatu waktu, seluruh alam semesta tidak lain adalah awan atau asap, yaitu komposisi gas yang sangat padat dan panas yang tidak tembus pandang. Pengetahuan ini adalah salah satu prinsip yang tidak terbantahkan dari kosmologi standar modern. Sehingga para ilmuwan sekarang dapat mengamati bintang-bintang baru yang terbentuk dari sisa-sisa asap tersebut. Bintang-bintang yang bercahaya yang kita lihat di malam hari, seperti halnya seluruh alam semesta, adalah materi dari asap. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 11. Pada ayat ini Allah menerangkan keadaan langit. Setelah Allah menciptakan bumi, kemudian Allah menuju kepada penciptaan langit. Waktu itu langit berupa asap. Bagaimana keadaan asap itu dan apa hakikatnya hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Sementara itu, jika bumi dan langit di atas matahari dan bulan, serta di atas bintang, planet, dan galaksi terbentuk dari asap yang sama, maka kita dapat menyimpulkan bahwa bumi dan langit merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah surat Al-Anbiya ayat 30, yang menyatakan,
Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Lalu kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, tidakkah mereka beriman? Dalam konteks ini, teori nebula dapat dianggap sebagai ilustrasi ilmiah dari proses penciptaan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ilmiah dan kepercayaan agama tidak selalu bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Alfred Kroner merupakan salah satu ahli geologi terkemuka di dunia. Dia menjabat sebagai profesor geologi dan ketua Departemen Geologi di Institut Geoscience, Universitas Johannes Gutenberg, Mainz, Jerman. Beliau pernah mengatakan, berpikir dari mana Muhammad berasal? Saya rasa hampir tidak mungkin beliau mengetahui tentang hal-hal seperti asal-usul alam semesta, karena para ilmuwan baru-baru ini mengetahuinya hanya dalam beberapa tahun terakhir, melalui metode teknologi yang sangat rumit dan canggih. Dia juga mengatakan, bagi saya sulit dipercaya bahwa seseorang yang tak tahu apa-apa tentang fisika nuklir pada masa lampau dapat dengan mudah mengakses pengetahuan dari pemikirannya sendiri, terutama mengenai konsep bahwa bumi dan langit berbagi asal-usul yang sama.